Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang terdekat, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, setelah melakukan pelayanan kepada orang-orang sakit, Yesus meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Sang Bapa dalam doa di tempat yang sunyi. Suatu pengalaman yang sungguh luar biasa, berada bersama dengan Bapa, memperoleh kekuatan baru yang berasal dari Bapa. Maka pertanyaan buat kita renungkan, setelah kita bekerja keras setiap hari, setelah Tuhan memberikan kita begitu banyak rahmat dan rezeki dalam kehidupan kita, apakah kita juga mau mengundurkan diri kita, pergi ke tempat yang sepi, sekedar bersyukur bahwa rahmat yang kita peroleh berasal dari Bapa, bersyukur bahwa kita mampu melakukan segala yang diberikan Bapa kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan ini kita menemukan kekuatan spiritual Yesus. Dia mampu untuk memberitakan Injil ke berbagai kota dan desa karena kedekatannya, kesatuannya Dia dengan Bapa. Yesus tidak sekedar berbicara, tapi Yesus juga mau melakukan apa yang diperintahkan Bapanya agar Ia mampu mewartakan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menunjukkan teladan istimewa dalam aksi dan kontemplasi. Dia beraksi, tapi dia juga kontemplasi dalam kesunyian untuk memperoleh kekuatan yang baru. Setelah bekerja, dia mencari tempat yang sunyi untuk bersatu dengan Allah. Tempat di mana ia memperoleh kekuatan, tempat di mana ia bersatu dengan Bapanya. Apakah kita juga mencari Tuhan dalam doa-doa, dalam keheningan batin, guna menimba kekuatan spiritual, sehingga mampu berkarya dengan baik? Mari Bapak, Ibu, sesibuk apapun engkau, berikanlah waktu yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi engkau. Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, agar kita tidak hanya sibuk bekerja, tapi juga menyepi
untuk menimbah kekuatan yang berasal daripadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita mendengar bahwa Tuhan bekerja keras, tapi Tuhan tidak pernah lupa mencari tempat yang sepi untuk bertemu dengan Bapanya. Kita semua diberi waktu untuk bekerja, tapi jangan pernah lupa untuk selalu berdoa agar kita tetap memperoleh kekuatan rahmat baru dari Tuhan sendiri. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah, mujizat-mujizat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Tambahkan iman kami, agar dalam tugas pelayanan kami juga mampu memberikan waktu yang terbaik untuk berjumpa dengan Engkau. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang merindukan kehadiran-Mu. Semoga mereka pun merasakan belas kasih-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.